gue nggak nyuruh dia buat duduk di sini gitu loh. Inisiatif dia sendiri kayak mau nyoba duduk dong gitu. Ya Mazda 2-nya tapi yang ini. yang ini. Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car. Meskipun dompet sempit, yang penting modif lancar. Asik. Hari ini kita sama siapa dan ini mobil apa, bro? Nama gue Mikel, ini mobil gue Mazda 2 tahun 2014. Dan ini 360 dari mobilnya. Seperti dua video sebelumnya, gue penasaran sama stikernya, tapi yang nonton How to Treat kan pengennya modifannya duluan. Ya. Kita ngomongin modifan yang luar eksternal gitu-gitu. Boleh. Dari luar apa aja yang diubah, bro? Kalau dari luar paling yang udah pasti kelihatan stiker ya, stiker Itasha. Nanti kita bahas ya soal Iya, Itasha. boleh. Okay. Stiker Itasha, terus lampu depan gue ganti. Oke, ganti apa nih? Jadi lucunya ini kan mobil gue generasi terakhir. Oke. Jadi dari dia lampunya si Mazda 2 yang lama ini generasi terakhir. Dia itu lampunya LED. Oke. Tapi gue malah downgrade, gue jadiin ke proyektor. Oke. Alasannya? Karena konsep mobil gue ini gue memang mau ngarahin ke JDM. Oke. Nah, untuk yang lampu ini dia itu versi JDM-nya pakai yang ini. Jadi gue yaudahlah gue relain downgrade ya. Itu jadi kayaknya kita samain lah. Iya, kayak disamain, iya. Oke. Terus lampunya. mungkin juga banyak orang lihat bumper gue juga udah ganti. Oke. Bumper gue udah ganti, gue samain sama yang di Jepang juga. Di downgrade juga. Contohnya kayak lebih ke pre-facelift-nya sih. Kalau jadi Mazda 2 ini yang bumper gue ini tahun tua. Oke. Kalau yang tahun mudanya itu udah hampir sama kayak yang di Indo. Jadi tahun tuanya tapi di sono. Tahun tuanya di sana. Oke. Karena di Indo sendiri baru keluarnya itu 2010 atau 11, di sana tuh udah dari 2008 atau 2009. Oke. Belakang? Kalau belakang paling spoiler ya, spoiler asli gua karbonin, lapis doang, sama udah sih paling nambah stiker. Stiker ya? Stiker aja. Kita ngomongin kaki-kaki. Oke. Ban velg? Kalau ban masih pada umumnya SX2 19555. Kalau buat velg sendiri gue pakai body clip P1 SF. Oke. Dia speknya ring 15, lebar 7, ET-nya 35. Siap. Dan kaki-kaki lu ini pasti bukan standarnya lagi. Sudah apa-apa pasti. aja yang diubah. Ya kalau kaki-kaki gue cuma gantinya per aja ya. Oke. Ganti per ke TNS Tech. Tapi untuk shocknya gue masih pakai standar, tapi mereknya udah bukan Mazda, kayak mereknya yang depan Jamex, belakang KYB. Cuman masih aftermarket, tapi masih untuk OEM gitu. Settingannya sekarang nih lagi berapa jari, bro? Kalau jari gua di depan ya jari gua ya. Kalau jari gua yang depan itu kayak 2 rapet, tapi nggak rapet banget. Kalau yang belakang 2,5. Ini buat harian kah? Ya, buat harian. Seharian apa? Seharian itu ya tergantung sih, ada keperluan apa-apa aja, semuanya pakai inilah gitu. Tapi kalau misalkan antar keluarga biasanya nggak pakai ini. Oke, buat gambaran, lu satu hari itu ngabisin berapa kilometer?
range-nya ya, mungkin main rata-rata kali ya, mungkin 15 sampai 20 lah. 15 sampai 20. Tapi biasanya paling berat itu di weekend. Tapi lu setiap hari pasti keluar? Nggak juga. Oh, oke. Paling berat di weekend karena biasa run yang gitu-gitu ya? Run iya, tapi sekarang jujur run udah nggak begitu sering ya, karena lebih seringnya kan main ke BSD ya, karena gue juga tinggal daerah Jakarta agak jauh, jadi beratnya itu lebih kayak kena macet sama jaraknya sih. Sama tol? Sama tol. Sama tol. Mahal betul. Untuk diingetin. Oke. Knalpot, settingannya apa nih? Kalau knalpot gue pakainya full system dari Ironcraft semuanya. Semuanya dari header, dari Reson sama mufflernya. Cuman untuk pipanya itu gue custom, tapi customnya juga dari Ironcraft. Boleh tahu gak lu pakai Ironcraft yang tipe apa? Kan dia banyak tuh. Iya banyak. Kalau Ironcraft itu, kalau gue headernya itu ukurannya 41, terus pipa tengahnya custom, abis itu resonnya follow absorb, terus lanjut lagi pipa custom lagi, lanjut ke muffler itu gue pakai silent. Oke. Cuma silentnya nggak silent banget sih. Iya, masih kedengaran sampai masih kedengeran iya. Oke. Cuma pertimbangan gue waktu itu ngambil silent karena gue sebelumnya pakai yang lebih nge-racing, itu nggak enak dibuat harian. Bro, by the way ya, warna merahnya gue nggak percaya deh. Ini dari awal warnanya emang gini dan nggak pernah lu repaint. Gue udah pernah repaint. Iya kan, udah lu repaint kan? Sudah sampai pernah gue repaint. Iya, kayaknya harusnya tahun-tahun segini tuh udah kayak mulai kusam-kusam. Iya, kebanyakan sih yang gue lihat ya banyak yang agak nggak terawat gitu sih, merah-merahnya. Itu merahnya kayak merah baru keluar tau gak sih lu? Iya. Masih bagus banget. Masih terang gitu ya. Tahun berapa lu repaint, bro? Ini gue dulu sempat repaint tuh pernah accident di sebelah kanan sama kiri bawah pernah kena sedikit. Itu gue repaint tahun 2019 kalau nggak salah. Tapi akhirnya apa kalau repaint semua body? Enggak, gue masih repaintnya tuh per panel. Oke, berarti kalau gue lihat nih body lu kiri kanan warnanya masih bagus, emang terawat aja? Kebetulan gue orangnya ngejatahin nyuci kayak sebulan itu 2-3 kali lah, atau paling gampangnya 2 minggu sekali gitu. Gue selalu gue cuci karena dulu pernah punya mobil gak pernah dicuci, terus sekali gue cuci udah kerak semua jadi nggak bisa hilang. Perawatan sih ya? Iya, perawatan sih. Sebenarnya as simple as cuci mobil sih menurut gua. Itu udah gesrot. Iya. Oke, dari luar apa yang gua ketinggalan yang nggak kelihatan yang lu modif? Kalau dari luar, bumper lampu, paling ini nih. Mungkin tadi kan sempat ketinggalan nih window banner. Window banner. Sunshield. Iyalah, jatuhnya sunshield biar nggak silau. Terus kita selesaiin dalamnya dulu. Boleh. Dalam apa yang diubah? Kalau dalam paling gue ngubahnya itu, ini gue pasang OBD. Terus panel speedometer gue ubah ke versi Jepangnya. Terus sama head unit ubah gak? Enggak, head unit gue masih standar. Soalnya menurut gue head unit standar Mazda itu cukup enak ya bagi gue pribadi. Dan speaker gue nggak ada upgrade. Sama jok sih gue ganti. Oh iya, jok racing. Iya, jok racing gue ganti. Sebelah sini aja. Sebelah sini aja. Oke. Karena budgetnya baru ada dapatnya sebelah kanan doang. Oke. Dan ya, selesai ya? Ya. Oke ya, modifan udah semua ya? Per mesin. Oke, mesin boleh. Per mesinan paling gue cuma ganti filter sama udah remap aja. Oke. Remapnya di? Gue remapnya di Elika. Dua mobil sebelumnya punya karakter utama, main karakternya. Iya. Iya. Kok di sini lu banyak banget, bro? Semua beda karakter kan? Iya, itu beda semua karakter. Ada Kobo, ada Kaela, terus sono ada siapa? Ini ada Zero2, tapi ini Zero2 dua-duanya, kalau ini nggak tahu apa. Oke, nah kenapa lu punya banyak karakter di satu mobil? Kalau menurut gue kayak kalau lu nonton... Ini mentok nih, hati-hati. Sebentar. Oh, enggak. Oke. Kebetulan karena mobil gue biasanya pendek. Oke. Kalau menurut gue pribadi sih kayak orang kan nonton nggak mungkin anime cuma satu ya, dan pasti dia akan menyukai karakter dari setiap anime itu kan. Jadi kayak gue iseng aja, waifu kok cuma satu gitu. Iya, kayak ini. Yang stiker di kanan belakang tuh lucu-lucuan aja sih sebenarnya. Nah, tapi main karakter lu siapa? Yang di depan berarti ya? Yang di samping ya. Oke, siapa itu? Kalau yang di samping ini dia dari anime My Dress Up Darling. Jadi kayak namanya Marin Kitagawa. Jadi dia bukan VTuber kayak teman-teman. Dia bukan VTuber ya, dia bukan VTuber. Dia hanya karakter anime aja biasa. Jadi dia hobinya itu suka cosplay. Gitu. Apa yang lu suka dari karakter ini, bro? Kalau yang gue suka jujur sih karena
memang nggak bisa kita pungkiri namanya juga karakter anime itu karena dia cakep ya. Oke. Tapi kalau menurut gue pribadi dari kata-katanya dia itu ada yang menurut gue kena gitu loh. Apa itu? Jadi kayak kalau lu suka sesuatu lu lakuin aja gitu loh. Gak usah peduli apa kata orang gitu. Dan oke, kata-kata pro kontra. Nah, lu kan dari mobil racing lu tiba-tiba Iya. masuk ke Itachi, pasti ada pro kontranya kan? Iya. Kita mulai dari kontranya dulu. Oke. Kontra paling yang pernah lu denger, kontra paling nyakitin di kuping lu apa? Kontra dari orang luar kali ya. Iya, dari orang. Gue jujur belum ada sih sejujurnya sampai sekarang. Mungkin gue juga jarang ngeliatin komen-komen orang atau gimana ya. Tapi karena gue mainan sosial medianya, gue utama di IG, TikTok dan lain-lain, gue masih kayak cuman main biasa aja. Sejauh ini masih aman sih. Masih kiri aja ya. Iya, kiri. Sejauh ini masih aman sih, maksudnya teman-teman gue pun yang anak mobil dan teman-teman gue yang dulu-dulu juga lumayan Support. ya lumayan support dan lumayan seneng juga, ternyata hasilnya bagus gitu, not bad gitu. Oke, pro-nya mana denger yang paling menyenangkan apa, bro? Jujur sih menurut gue, karena mobil gue kan juga bukan mobil yang super mewah atau gimana gitu ya. Jadi cara gue buat supaya orang bisa ngeliat mobil gue gimana dengan Itachi. Contohnya gue lagi jalan, anak kecil liatin, anak kecil, wah itu mobilnya ada kartunnya gitu. Terus kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan lagi ke acara event-event Jepang gitu, menurut gue orang lebih respect gitu loh, kayak ini dia udah pasang stiker ini nih, wah kita foto yuk gitu, kayak gitulah. Simple as that sih menurut gue. Banyak yang foto gitu. Banyak yang foto. Kesenangannya di situ ya. Kalau gue pribadi kesenangannya di situ. Kalau menurut gue sih kayak kalau emang berani dan ada rezekinya, coba aja sih sebenarnya. Gak apa-apa sih Itachi. Tapi kalau misalkan emang masih malu-malu atau gimana ya jangan dipaksa juga sih. Intinya sih kalau mau Itachi gini harus pede aja sih, gak boleh yang masih malu-malu. Kalau misalkan masih malu-malu, takutnya tiba-tiba pasang dia jadi nggak pede bawa mobil itu, nggak happy kan. Kayak lu kalau misalkan, mungkin gue cambungin ke tentang modif mobil juga kali ya. Lu kalau modif mobil itu harus yang bikin lu happy gitu. Mungkin bagi orang kan kayak pasang knalpot berisik ganggu gitu kan. Kalau bagi gue happy ya udah jalanin aja gitu loh. Sesuai kata-kata ini lu ya. Iya, sesuai itu. Bener-bener harus ikutin apa kata hati sih sebenarnya. Kalau misalkan emang lu demen Itachi tapi lu nggak seneng dipasang di mobil lo, ya udah kita nggak maksa kok. Kayak di circle kita pun juga banyak kok yang mobilnya nggak pasang ganti knalpot, belum Itachi gitu, atau masih belum ganti velg, atau dia pengennya standaran bener-bener standar gitu. Ada juga sebenarnya gitu loh. Ya, tapi kita nggak maksa buat dia ganti gitu, walaupun kita suka iseng pasang ini dong, pasang itu, iya bercandain. Tapi kalau emang dia nggak mau, kita kan nggak bisa paksa. Gitu sih, paling ikutin kata hati aja lah. Oke, berarti bro, modifan luar dalam nggak ada yang ketinggalan gue ya? Sejauh ini aman sih, udah paling ya? pernak-pernik stiker aja lah. Nah ini sama, tapi lu kayaknya beneran ngefans sama Puni-Pun ya? Karena yang lain kan karena sekalian bareng pas meet up kemarin. Iya. Terus sampai ada fotonya di situ ya? Iya, kebetulan. Jadi dulu tuh gue seneng ngeliatin dia juga sih maksudnya. Tapi dulu tuh nggak yang langsung nge-follow gitu, karena orangnya gue juga masih agak malu. Tapi dulu banget, karena kan dia juga cosplaynya lama. Terus kayak beberapa tahun terakhir gue sempat nge-follow lah, yaudahlah gue follow aja gitu kan. Habis itu ya pokoknya tiba-tiba si Dillon itu dinotis sama si Puni-Pun ini. Oke lah. Habis itu lama-lama tiba-tiba dia buka acara bukber gitu loh. Terus ya pas bukber itu kan lumayan private event kan. Dan ternyata ya dia sebaik itu loh, gue nggak expect gitu loh. Jadi kayak gue lumayan nge-respect dia banget lah gitu. Berarti pas lu dapet tanda tangan ini bener-bener one of your dream banget gak sih? Parah. Iya kan? Walaupun bukan yang apa ya, bukan yang sebenarnya kayak nggak minta gitu loh, bukan yang harus dapet nih tanda tangan, enggak sih, kayak kalau bisa nggak apa-apa, kalau nggak dapet ya udah gitu loh. Gue sama Dillon juga pas mau minta tanda tangan, Dillon juga udah, Mike gue nggak enak Mike, Lon, tapi kita udah bayar private event Lon, kayak kita harus minta tanda tangan deh. Tapi kita juga sempet ragu gitu kan, kayak yaudahlah kita coba yuk, kakaknya mau untungnya kan. Terus ada lagi satu yang bikin gue lumayan senang sama dia sih. Jadi kan gue minta tanda tangannya dia, saat dia udah tanda tangan, terus lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia ngomong, sebenarnya aku juga mau Mazda 2 tahu. Oh iya? Iya, gue kayak, hah demi apa kak? Iya. Terus kayak
Dia ngomong, makanya gue waktu itu ada foto dia lagi duduk di sini. Itu tuh gue nggak nyuruh dia buat duduk di sini gitu loh. Inisiatif dia sendiri kayak mau nyoba duduk dong gitu. Ya Mazda 2-nya tapi yang ini. Yang ini. Bener-bener yang ini. Jadi kayak aduh, susah dijelasin lah. Mungkin bagi orang kayak ngapain sih gitu-gitu, tapi bagi gue sih it's one of experience sih, jujur banget. Tapi ini ada genre baru, maksudnya gue seneng nih, maksudnya kan baru ada culture lu. Iya. Kan, kayak kita lagi mau coba naikin gitu nih, Itasha kayaknya bagus nih gitu. Itasha look gitu kan. Gak look sih, ini udah ditempel sih. Udah tempel sih, udah genrenya lebih ke Itasha sih ini. Oke, gitu deh. Sampai ketemu di video Itasha, mobil Itasha lainnya. Iya, masih banyak. Video masih ada banyak itu, masih banyak. 3, 4, 5 ya. Kayaknya masih ada 4 sampai 5 deh. Kayaknya masih ada ya. Apalagi banyak yang coming soon. Oke. Sampai ketemu di video How to Treat selanjutnya dengan mobil-mobil yang gak kalah keren lainnya. Itu aja. Thank you, bro. Yuk. Bye guys.